Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah bikhair wa antum. Alhamdulillah bikhair. Ada yang hadir hari ini? Di minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang hadis kasih sayang. Hari ini kita akan membahas tentang dua kisah Sayyidina Umar bin Khattab dan kisah ahli ibadah di Bani Israil yang masih bersangkutan dengan materi kita di minggu lalu, yaitu tentang kasih sayang. Sekarang kita akan membaca ceritanya dimulai dari ya Zahira. Buka halaman 9, Zahira boleh dibaca paragraf 1. Sebuah hikayah yang sesuai dengan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari Sayyidina Umar berjalan di. Jadi cerita yang pertama itu tadi adalah tentang sahabat Umar bin Khattab. Kenapa beliau tadi berjalan di kota Madinah, bertemu dengan jadi Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di gang-gang kota Madinah, bertemu dengan anak kecil atau bertemu dengan seorang bocah sedang bermain dengan burung pipit. Kemudian Sayyidina Umar merasa iba atau kasihan sama burung pipitnya, dimainin sama bocahnya, entah dilempar-lemparnya kah atau dicekek-cekeknya kan kita nggak tahu. Pokoknya Sayyidina Umar tuh kasihan ngelihat burung pipitnya dimainin sama si anak kecil tadi. Kemudian Sayyidina Umar ngapain? Ya, kemudian Sayyidina Umar membeli burung pipitnya. Sayyidina Umar burung pipitnya kemudian dilepaskan. Setelah Umar meninggal dunia, beberapa sahabatnya bertemu dengan Umar di dalam mimpi. Kemudian membaca paragraf selanjutnya. Setelah Umar meninggal dunia, beberapa sahabatnya bertemu dengan Umar di dalam mimpi. Mereka bertanya tentang keadaannya. Mereka bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Umar menjawab, Allah mengampuniku dan menghapus segala dosaku. Mereka bertanya, dengan sebab apa? Apakah karena kedermawanan, keadilan, atau kezuhudanmu? Ya, itu setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, beberapa sahabatnya ada yang bertemu Sayyidina Umar di dalam mimpi. Kemudian bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Umar? Baru katanya Sayyidina Umar, Allah telah mengampuniku, Allah telah memaafkanku. Karena apa wahai Umar? Kayak gitu kata sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar. Apakah karena kezuhudanmu, kealimanmu, atau kepintaranmu? Katanya sahabatnya. Umar menjawab, saat kalian meletakkan aku ke dalam kubur dan kalian membungkukiku dengan tanah. Sayyidina Umar bercerita saat para sahabat yang mengubur Sayyidina Umar, kemudian sahabatnya Sayyidina Umar pergi meninggalkan Sayyidina Umar sendirian di dalam kubur. Kemudian siapa yang datang? Ya, ada berapa? Ya, ada 2 malaikat yang datang menghampiri Sayyidina Umar. Kemudian apa yang dilakukan 2 malaikat itu kepada Sayyidina Umar? Atau apa yang dirasakan oleh Sayyidina Umar setelah kedatangan 2 malaikat itu tadi? Setelah 2 malaikat tadi datang ke tempatnya Sayyidina Umar, ke dalam kuburnya Sayyidina Umar, apa yang dirasakan Sayyidina Umar? Pikirannya melayang, badannya gemetaran. Padahal Sayyidina Umar itu adalah sahabat Rasulullah yang paling pemberani, keras, tegas. Ternyata pas di dalam kubur ketemu 2 malaikat. Saking ngerinya, auranya malaikat itu saking ngerinya, sampai-sampai Sayyidina Umar yang pemberani itu, yang tegas, yang gak takut apapun selama hidupnya beliau,
selain Allah, beliau merasa takut juga. Maksudnya merasa sampai pikiran beliau itu melayang, badan beliau menggigil, gemetaran gara-gara si malaikat tadi datang. Gara-gara auranya malaikat itu sangat mengerikan. Kemudian apa yang terjadi? Syapinka boleh dibaca lanjutan paragrafnya. Apa yang terjadi setelah kedatangan dua malaikat itu tadi? Dan mereka berdua memegangku serta menundukkanku dan hendak menangis. Nah, siapa itu yang memegangi Sayyidina Umar? Dua malaikat tadi kemudian memegangi Sayyidina Umar, kemudian didudukin Sayyidina Umar, mau ditanyain. Selanjutnya apa yang terjadi? Boleh dibaca lanjutan kalimatnya. Tiba-tiba aku mendengar panggilan dari sebuah suara tanpa rupa. Kalian berdua tinggalkan hambaku, dan kalian jangan membuatnya takut karena aku mengasihinya. Jadi setelah dua malaikat tadi memegangi Sayyidina Umar, setelah dua malaikat tadi mendudukkan Sayyidina Umar, mau ditanyain, tiba-tiba terdengar apa? Suara tanpa rupa. Siapa itu? Siapa yang berseru itu? Allah. Apa kata Allah? Jangan kalian berdua tinggalkan. Ya, malaikatnya disuruh pergi. Tinggalin hambaku itu. Kenapa disuruh pergi? Kata Allah, kenapa itu? Karena Allah mengasihaninya dan menghapus kesalahannya. Iya, karena Allah mengasihi Sayyidina Umar dan menghapus kesalahannya. Allah menyayangi Sayyidina Umar dan menghapus semua kesalahannya. Jadi nggak jadi tuh malaikat tadi, sudah seram-seram, dipegangin, didudukin. Tiba-tiba tinggalin itu hambaku. Jangan disentuh, jangan diapa-apain. Kenapa ya Allah? Karena dia aku sayang, karena dia sudah aku hapus segala dosanya. Karena apa? Karena dia mengasihi seekor burung pipit di dunia. Ya, karena Sayyidina Umar, cerita yang pertama tadi, karena Sayyidina Umar mengasihi atau kasihan melihat burung pipit tadi yang dimainin sama anak-anak kecil tadi. Gara-gara itu Sayyidina Umar diampuni oleh Allah. Jadi bukan karena kezuhudan, bukan karena kepintaran, atau bukan karena kealiman, tapi karena rasa kasih sayang Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tuh sahabat yang paling dekat, terus pemberani, terus keras. Tapi Sayyidina Umar mempunyai rasa kasih sayang di dalam dirinya. Sebab itulah Allah mengampuni dosa-dosa Sayyidina Umar, dan sebab itulah Sayyidina Umar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh nggak tahu kebaikan kecil apa yang dilakukan seseorang yang membuat Allah itu ridho, Allah itu sayang sama orang itu. Misalnya kita nggak tahu yang kayak tadi nebus burung gara-gara kesian, kucing kejepit di selokan, miau kayak gitu. Apa yang kalian lakukan? Bantuin. Iya, bantuin. Itu bantuin. Terus kalian ketemu kejadian sesuatu yang kayak gitu, lihat adik dimarahin mama gitu, kalian bantuin, tarik adiknya ke dalam kamar. Saya mama sudah mah, jangan dimarahin mah, ayo kita beli permen gitu misalnya. Nah, itu juga termasuk menolong itu sama dengan kasih sayang ya. Berarti kita tahu rasanya kasihan dia, atau lupa mungkin pernah tapi itu lupa mungkin atau apa gitu. Baguslah kalian berarti melupakan kebaikan yang kalian lakukan, itu bagus. Selanjutnya ada cerita tentang ahli ibadah di Bani Israel. Nah, boleh dibaca itu Barokah paragraf yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel berjalan di atas gundukan pasir. Saat itu Bani Israel tengah dilanda kelaparan. Begitu melihat gundukan pasir itu, dalam hatinya dia berkata, seandainya pasir ini diubah menjadi tepung, niscaya aku bisa membuat kenyang perut orang-orang Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel sedang berjalan-jalan di daerahnya situ. Saat itu penduduk Bani Israel itu dilanda oleh kelaparan. Kemudian si ahli ibadah Bani Israel itu tadi berandai-andai. Apa andai-andainya? Seandainya pasir ini berubah menjadi tepung, niscaya aku bisa membuat kenyang perut orang-orang Bani Israel. Ya, padahal dia cuma
berandai-andai, coba aja pasir ini berubah jadi tepung. Tepung ya, makanan pokoknya kalau kita itu nasi. Nah, jadi mereka bilang seandainya ini pasir ini berubah menjadi tepung, pasti aku bisa mengenyangkan, bakal aku kasih nih ke orang-orang yang kelaparan pada saat ini. Pasti Bani Israil ini bakal kenyang, katanya si ahli ibadah tadi. Kemudian Allah memberi wahyu kepada seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Katakan kepada Fulan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu pahala karena ucapan hatimu. Seandainya pasir itu tepung, maka aku akan memberkahkanmu. Barang siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengasihinya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada nabi yang ada di zaman itu. Nah, itu tadi. Allah sudah memberi pahala gara-gara ucapan si ahli ibadah tadi yang terbesit di dalam hatinya tadi. Padahal cuma niat baik aja sudah Allah kasih pahala. Kemudian apa ucapannya yang di dalam hatinya itu? Ucapannya ahli ibadahnya, Seandainya pasir itu tepung, maka aku akan menyedekahkanmu. iya, itu ucapannya tadi. Kemudian Barang siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengasihinya. ya, terima kasih Datin. Ya benar. Barang siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengasihinya. Padahal itu cuma ucapan aja ya, belum kelakuan. Kalau Sayyidina Umar tadi adalah ya tindakan langsung dibeli gitu loh. Apanya? Burung bibitnya langsung dibeli. Kalau yang ahli ibadah ini cuman berandai-andai aja. Cuma kayak ucapan di dalam hati aja, niat baik aja. Seandainya aja ini pasir jadi tepung, bakal aku sedekahin buat orang-orang Bani Israel supaya tidak kelaparan. Itu sudah Allah kasih pahala. Nah, kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tadi? Dari cerita Sayyidina Umar, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita Sayyidina Umar tadi? Ya, berbuat baik Menunggu hal yang besar, yang istimewa gitu, berbuat baik. itu soalnya kenapa? Ridhonya Allah bisa dari hal yang kecil itu tadi. Karena sadar ridhonya Allah itu bisa terletak di hal-hal yang kecil. Ya benar. Kisah ahli ibadah tadi. Ya benar, niat baik. Dari satu niat bisa dapat pahala. Insya Allah dari niat baik kita bisa mendapat Pahala. Dari niat baik aja bisa mendapat pahala. Apalagi kalau dilakukan. Alhamdulillah buat hari ini, Masya Allah semuanya. Semoga kita bisa mengambil atau mengambil pelajaran dan mempraktekkannya di kehidupan sehari. Terima kasih buat hari ini semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.